Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Bapak. Hari ini pada pertemuan ke-14, saya akan menyampaikan tentang materi pengembangan sistem informasi akuntansi. Ya, jadi di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan gambaran penjelasan tentang bagaimana kita melakukan pengembangan sistem secara teknisnya seperti apa, kemudian eh, terkait dengan sistem informasi akuntansi, ya, eh, apa saja yang perlu dilakukan dan beberapa hal yang terkait dengan sistem informasi akuntansi. Ya. Kemudian secara teknis, ya, saya sudah memberikan gambaran atau bagaimana kita mengkonstruk sebuah sistem informasi akuntansi. Ya. Di dalam di pertemuan ke-14 ini, yaitu tentang pengembangan sistem informasi, diharapkan mahasiswa memahami, kemudian bisa menerapkan, ya, pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan-kebijakan tentang pengembangan informasi akuntansi dengan menggunakan metode-metode yang sudah disampaikan di sebelumnya. Ya. Dalam pertemuan ini kurang lebih saya akan sedikit menyangkut tentang data dan informasi, ya, karena sebenarnya ini data dan informasi sudah pernah saya sampaikan di materi atau di mata kuliah yang sebelumnya, pengantar sistem informasi. Ya. Kemudian bagaimana peran arsitektur sistem informasi dalam mengembangkan sebuah informasi, ya, terus beberapa stakeholder yang wajib ada atau yang akan menjadi partisipan dari proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Ya. Kemudian dikaitkan dengan sistem informasi akuntansi, pada dasarnya dalam dunia akuntansi atau dalam katakanlah kajian tentang akuntansi, yang menjadi faktor utama dari sebuah prosedur akuntansi adalah bagaimana transaksi diolah menjadi sebuah informasi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa transaksi itu akan diolah menjadi sebuah data, ya, atau jadi sebuah fakta dari transaksi akuntansi. Ya. Makanya fakta ini penting karena kalau dilihat dari struktur akuntansi bahwa pelaporan keuangan, kemudian hasil akhir dari prosedur akuntansi adalah sebuah informasi, ya, atau yang disebut, jadi katakanlah sering disebut laporan keuangan. Nah, itu kan bisa dilahirkan sebuah atau diproduksi sebuah informasi tentang laporan keuangan karena memang ada transaksi bisnis. Makanya yang dikatakan sebagai informasi adalah sesuatu yang hasil dari proses pengolahan data menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi penerima. Jadi kalau misalnya sekarang laporan ini ada nggak manfaatnya? Kemudian apa yang bisa ditarik kesimpulan dari situ? Apa yang bisa dijadikan sebagai motivator pengambilan keputusan? Gitu kan. Jadi misalnya, oh ini misalkan lah dari dari income statement gitu kan, atau laporan rugi laba, perusahaan ini rugi atau perusahaan ini laba. Nah, di situ kan sudah bisa kelihatan walaupun tanpa tahu bagaimana fakta yang terjadi, ya. Mungkin saja seperti itu, tetapi paling tidak di akhir dari sebuah laporan itu sudah bisa memberikan gambaran tentang itu. Makanya bagaimana membuat sebuah laporan
atau sesuatu informasi yang menjadi faktor pendorong. Nah, itu sedikit mengenai data dan informasi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan arsitektur sistem informasi. Jadi di sini ada satu kerangka, ada satu pendekatan ya, satu kerangka atau pendekatan yang dipergunakan untuk membangun atau mengembangkan sebuah sistem informasi. Ya, jadi itu yang bisa dikenal dengan stakeholder. Ya, kerangka yang dipakai bisa jadi bentuk metodologi, kemudian juga bisa bagaimana pendekatan yang dipergunakan, kemudian tools dan teknik yang ada, ya itu bisa dijadikan sebagai sebuah arsitektur pengembangan sistem. Kemudian dalam proses pengembangan sistem informasi ini ada beberapa peran yang dipegang atau bisa dikategorikan sebagai sebuah stakeholder ya, yang sering disebut sebagai atau dipanggil sebagai system owners, kemudian system user, system designer, dan system builder. Ya, jadi proses pengembangan sistem tidak terlepas dari 4 komponen ini. Ya. Sebuah proses pengembangan sistem tidak pernah, bahkan katakanlah bukan tidak pernah sebenarnya, ya karena merupakan satu satu ketetapan, sebuah sistem yang dikembangkan bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan sebuah produk yang baik kalau melibatkan user dan owners sekaligus desainer, dan di dalamnya ada builder. Kenapa? Karena proses pengembangan sistem tanpa ada kebutuhan dari user atau owners tidak akan dilakukan sebuah proses pengembangan. Nah, kalaupun misalkan sekarang ada kebutuhan atau permintaan dari pihak user atau owners, terus desainernya nggak ada, buildernya juga nggak ada, gimana mau berkembang? Gitu. Jadi artinya stakeholder ini adalah satu stakeholder yang sangat penting dalam sebuah proses pengembangan. Jadi ada satu permintaan yang disampaikan oleh owner atau user, kemudian desainer itu menangkap ya kebutuhan itu, kemudian disinkronisasi bagaimana proses pengembangan harus dilakukan. Apakah ini lanjut ke pengembangan ataukah seperti apa? Nah itu bersumber dari itu. Nah sebuah proses pengembangan sistem informasi, khususnya sistem informasi akuntansi, ada artinya ada masa-masanya atau katakanlah ada beberapa pertimbangan ya. Yang misalkan katakanlah kadangkala sebuah pengembangan informasi itu ini sistem yang sedang berjalan ini tinggal 1 tahun ya out of date atau katakanlah sudah ketinggalan atau pada saat ini sudah ketinggalan atau mungkin sekian lama dalam jangka waktu sekian lama itu harus sudah dikembangkan. Nah, itu akan menjadi ada menjadi beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sehingga sebuah pengembangan sistem informasi itu bermanfaat. Ya. Sebuah proses pengembangan seperti itu, pengembangan sistem informasi, intinya adalah bagaimana kita melakukan sebuah updating terhadap prosedur aktivitas yang terjadi di dalam sebuah organisasi tertentu. Nah, itu konsep pengembangan sistem. Nah, sebuah proses pengembangan sistem ya itu istilah yang biasa dipakai adalah pengembangan sistem ya. Kalau sekarang yang sering dikatakan itu dalam bahasa Inggrisnya lah kurang lebih development ya. Ada yang makanya ada sistem development, sistem pengembangan atau information development system. Jadi ada pengembangan sistem. Ya kenapa dikatakannya pengembangan sistem? Karena pada dasarnya sistem itu sudah ada. Kita hanya melakukan sebuah perbaikan, update, penambahan fitur dan lain-lain. Atau misalkan meningkatkan kecanggihannya, meningkatkan kemampuan atau memperbaiki kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ditetapkan. Nah itu
istilah yang biasa dipakai adalah pengembangan sistem. Di sini, sementara ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, maaf, salah, mau di escape. Bentar, ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan pengembangan sistem, ya. Dari sebuah konsep pengembangan sistem itu ada yang disebut dengan mekanisme. Mekanisme pengembangan sistem yang disebut dengan, atau istilah yang lebih familiar dalam proses pengembangan sistem disebut metodologi lah. Istilah metodologi yang dipakai atau pengembangan sistem yang dipakai adalah SDLC. Ya. Atau kalau panjangnya adalah System Development Life Cycle. Ya. System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Jadi dengan metodologi ini diharapkan bahwa proses pengembangan sistem sesuai dengan arahnya, kemudian konsisten dilihat dari kebutuhan, kemudian target atau tujuan yang diinginkan. Nah, dalam sebuah metodologi juga ada, atau dalam pengembangan sistem ini ada beberapa prinsip ya pertimbangan bahwa sebuah sistem itu perlu dikembangkan. Ya. Kemudian terkait dengan proses pengembangan sistem itu ada beberapa hal yang disebut dengan critical success factor, ya, atau faktor kritis yang menjadi pendorong untuk melakukan pengembangan. Kemudian juga ada yang disebut dengan framework pengembangan, ya. Jadi ada metodologi, dalam metodologi itu ada prinsip-prinsip, kemudian ada kerangka, kemudian juga ada critical success factor yang akan mendorong atau kesuksesan sebuah proses pengembangan sistem. Ya. Nah, yang pertama tentang metodologi, ya. Metodologi itu bersumber dari sebuah proses pemecahan masalah. Kenapa sebuah masalah perlu dipecahkan? Ya, karena kalau kita lihat dari definisi masalah, masalah itu adalah sesuatu yang memiliki potensi merugikan atau menguntungkan. Jadi tidak selamanya bahwa masalah itu selalu merugikan, gitu kan. Wah, ini jadi sebuah masalah yang harus kita pecahkan. Ya, kenapa jadi masalah ya? Kalau misalkan dibiarkan benar-benar merugikan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kita tindak lanjuti atau kita manfaatkan dengan baik, maka akan menguntungkan. Hal yang paling sederhana yang harus kita pertimbangkan adalah sesuatu yang menjadi target kita di masa depan misalkan. Kita ingin mencapai sesuatu di masa depan seperti ini. Kita punya tujuan tertentu di masa depan, atau katakanlah ada hal-hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan yang terkait dengan kita. Misalkan, contoh misalkan kita kuliah, kenapa? Targetnya sebenarnya kan bekerja. Kenapa nggak dari sekarang bekerja? Kan gitulah, kurang lebih begitu. Nah, itu adalah sebuah masalah. Kenapa? Karena kita ingin mencapai target depan, saya harus kuliah karena untuk saat ini fenomena yang terjadi bahwa perusahaan itu, apakah itu perusahaan swasta atau misalnya instansi pemerintah atau apapun lah bentuknya yang membutuhkan sebuah katakanlah sumber daya manusia,
itu memiliki kriteria tertentu yang akan direkrut menjadi sumber tenaga kerjanya. Ya. Misalkan rekrutmen sekarang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau S1 gitu kan. Maka calon kerja atau calon sumber daya manusia yang akan dikerjakan di situ harus memiliki latar belakang pendidikan S1. Ya, kalau misalkan sekarang tidak memiliki latar belakang seperti itu, belum apa-apa secara administratif saja sudah ditolak. Gitu. Berarti kesempatan kita tertutup untuk ke sana kalau kita bukan sarjana atau bukan lulusan dari S1. Makanya kenapa kita mesti kuliah kan gitulah. Nah, itu ada sebuah masalah. Kalau misalkan kita biarkan, dibilang nggak usah kuliah, biarin aja kalau nggak terima ke sini cari yang lain. Kan belum bisa jadi kalau kita memiliki kriteria yang diinginkan secara umum, katakanlah kita punya kesempatan banyak. Atau misalnya kita bisa ngelamar ke 10 perusahaan karena kita punya pendidikan S1. Tapi kalau misalkan sekarang latar belakang kita misalkan SMA misalkan atau SMK bukan S1, nah tertutup. Bisa jadi dari 10 kesempatan itu cuma ada satu atau cuma ada dua. Ya. Oh, seperti apalah bermacam-macam. Gitu ya. Jadi itu akan jadi masalah. Ya. Kalau misalkan sekarang sebuah proses itu dilakukan, ya maka sebenarnya kita sedang melakukan sebuah proses pengembangan. Ya, jadi kita bisa melakukan sebuah proses pengembangan agar masalah itu tidak jadi lagi masalah. Nah, artinya itu adalah sebuah proses. Jadi kalau misalkan kita menindaklanjuti atau memanfaatkan sebuah masalah atau memecahkan sebuah masalah, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan, gitu ya. Tapi kalau dibiarkan, eh, apa namanya, ya mungkin jadi merugikan kita, gitu. Ya, seperti tadi yang saya contohkan. Jadi, Pak, ya, saya boleh nanya sebentar. ya, Sob, silakan. Kan tadi mengenai akuntansi, informasi akuntansi. Nah, menurut Bapak nih kalau misalnya kriteria apa sih Pak yang harus dipenuhi agar sistem informasi akuntansi ini dapat digunakan gitu Pak untuk menganalisa kondisi di masa yang akan datang gitu. Hmm, baik, itu saja. Iya Pak. Iya Pak. Oke, sebenarnya begini, sebuah proses pemecahan masalah itu bergantung pada kondisi atau pengaruh lingkungan. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang istilah yang biasa mungkin fenomena sekarang seperti apa? Yang terjadi sekarang seperti apa? Standarnya sampai di mana? Nah, jadi kalau misalnya sekarang katakanlah contoh misalkan dalam akuntansi kenapa sebuah eh, aturan tentang akuntansi yang disebut dengan PSAK itu sampai kalau nggak salah ya, mudah-mudahan betul ya karena saya kurang begitu hafal ya. Itu ada yang disebut dengan PSAK 75, ada PSAK 70, 72, 60 dan seterusnya ya. Ya. Itu kenapa? Karena memang sistem akuntansi yang sekarang itu akan berkembang di masa datang akan berkembang menjadi seperti ini atau misalkan sistem akuntansi sekarang itu lebih fiturnya lebih banyak, kemudian aturannya lebih lebih baik, kemudian apa namanya targetnya lebih tinggi, ya. Nah, sementara sistem yang ada misalkan masih ketinggalan jauh. Nah, itu akan muncul sebuah perbaikan atau sebuah pengembangan dalam konsep akuntansi. Ya, misalkan saya lupa ya yang apa namanya aturan tentang PSAK 75 itu tentang apa ya saya lupa lagi. Nah, itu memperbaiki salah satu komponen gitu. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa sebuah proses pengembangan sistem itu apa namanya didasarkan atas apa namanya critical success factor. Jadi critical success factor ada tiga poin, ada tiga komponen. Yang pertama masalah, yang kedua itu kesempatan, yang ketiga itu arah kebijakan.
Nah, jadi kalau misalkan sekarang akuntansi kenapa harus berkembang? Karena ada masalah misalkan. Contoh sederhana, sekarang akuntansi itu lebih banyak dipengaruhi atau sistem akuntansi itu lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi. Ya, teknologi sekarang adalah sebuah teknologi yang masuk dalam era digital. Nah, apakah sistem informasi akuntansi akan tetap mengikuti alur yang lama, ya, tanpa teknologi digital? Nah, seperti itu. Maka muncul aturan-aturan, misalkan OJK itu mengeluarkan sebuah aturan yang terkait dengan penerapan sebuah teknologi informasi. Di situ keluar tentang itu, keluar lagi tentang aturan-aturan yang menjelaskan bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan sistem digital, financial technology, atau bagaimana kita ikut, ya, terlibat dalam transaksi-transaksi bisnis yang terkait dengan komponen-komponen lain, termasuk di dalamnya adalah fintech, ya, financial technology. Ya. Kemudian yang sekarang ada ada konsep yang muncul di masyarakat itu tentang pinjol, pinjaman online. Nah, pinjaman online itu wajar, ya, itu satu fenomena umum karena setiap pelaku usaha tidak selamanya memiliki modal yang cukup atau modal yang besar, tapi mereka bisa jadi memerlukan suntikan dana, ya. Nah, itu menjadi satu pertimbangan pihak penyelenggara keuangan, ya. Artinya sistem informasi akuntansi yang diperlakukan bukan hanya standar yang seperti yang sudah-sudah. Jadi kalau misalkan sekarang ada pinjol itu jangan sampai merugikan masyarakat atau pelaku usaha, maka muncul yang namanya yang itu P2P, ya, P2P lending, ya, peer to peer lending, peer to peer lending. Nah, itu kan lembaga yang yang disahkan atau divalidasi oleh OJK untuk menyelenggarakan sebuah proses pinjaman secara online bagi pelaku usaha, ya. Nah, itu ada kebijakan baru. Kenapa? Karena misalkan peer to peer lending sebenarnya adalah sebuah proses pemberian pinjaman atau pinjaman lah utamanya itu kepada pihak pelaku usaha yang misalkan UMKM gitu, pelaku usaha kecil. Kenapa mesti ada peer to peer? Kan ada bank. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Bank itu memberikan sebuah suntikan dana kepada pihak lain itu targetnya adalah yang memiliki dana kecil, modal kecil tetapi memerlukan pengembangan usaha dan juga memerlukan konsep atau prosedur yang lebih sederhana. Nah, kalau lewat bank itu agak sedikit rumit. Jadi, ada kebijakan OJK untuk mengeluarkan dana melalui jasa, istilahnya lending lah, ya, lending lender, ya, namanya lender. Jadi peer to peer lending itu ada lender, ada orang atau organisasi yang memiliki dana banyak, ya, memiliki dana yang banyak untuk bisa dikembangkan, diinvestasikan di pihak lain. Tetapi berada pada pantauan atau ada ada masuk ke dalam aturan lingkup tersebut, lingkup pemerintah lah, atau ada valid secara valid disahkan oleh institusi tertentu yaitu OJK. Nah, itu menjadi sebuah masalah. Jadi kalau misalkan sekarang itu menjadi sebuah masalah, maka harus dilakukan proses pemecahan masalah. Bagaimana caranya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peluang, gitu ya. Tadi yang ditanyakan seperti itu. Jadi bagaimana sebuah sistem informasi akuntansi dia harus dikembangkan, kemudian apa pertimbangannya, gitu ya. Ya, yang kedua, critical success factor kedua adalah peluang. Nah, sekarang adalah sudah era
teknologi digital atau era digital, maka sistem informasi apapun lah, termasuk sistem informasi akuntansi, perlu adanya pemanfaatan sebuah opportunity, sebuah peluang yang sekarang adanya penerapan teknologi, semuanya sudah berbasis teknologi, ya maka gunakan peluang itu. Ya, ada fintech misalkan, financial technology, kenapa tidak memanfaatkan? Ada yang disebut dengan katakanlah e-wallet ya, dengan bermacam-macam apa sih namanya pelayanan ya, yang ada yang pelayanan tunai, pelayanan di belakang seperti seperti pay later gitu kan, ada yang kalau GoPay, OPPO itu kan dengan deposit ya, tapi kalau pay later itu diperbolehkan. Ya, artinya ada masuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh OJK. Kemudian yang ketiga atau critical success factor yang ketiga adalah arah atau kebijakan. Ya. Nah, pemerintah sudah menetapkan beberapa kebijakan mengenai perkembangan atau fenomena yang muncul. Salah satunya adalah bahwa kebijakan kita di negara Indonesia itu mengatakan bahwa sesuatu produk teknologi harus diikuti. Makanya pemerintah mulai mengikuti mengatur arah kebijakan. OJK atau apa gitu sudah menetapkan satu aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang teknologi finansial itu ya, jadi atau katakanlah fintech tadi yang saya katakan itu kurang lebih ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi pendorong bahwa sebuah informasi akuntansi itu perlu adanya pengembangan ya. Itu kira-kira. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, itu kurang lebih bahwa sebuah pengembangan sistem perlu adanya metodologi. Kenapa? Karena ada mekanisme yang mengarahkan sebuah proses pemecahan masalah yang disebut dengan sistem development life cycle. Kemudian berikutnya proses yang dilakukan di dalam sebuah metodologi itu adalah sebuah proses yang mengikuti satu kerangka tertentu. Di mana salah satu proses yang dilakukan adalah analisis dan perancangan. Ya, jadi seperti tadi dari critical success factor seperti itu ada 3 poin, kemudian dari 3 poin itu kita analisis apa sih perlunya kita melakukan pengembangan, di mana letak peluang yang bisa yang bisa kita ambil, kita jadikan sebagai sumber, kemudian sesuai nggak dengan kebijakan atau arah kebijakan yang ditetapkan oleh satu institusi tertentu, terutama pemerintah. Ya. Nah itu dikaitkan juga dengan komponen tadi stakeholder. Jadi sebuah proses pengembangan itu akan bisa berjalan dengan baik pada saat kita memahami. Ya. Jadi proses analisis di dalam sebuah proses pengembangan sistem ada 2 hal yang paling utama adalah analisis dan perancangan. Makanya sering kita istilahkan atau dipakai istilahnya adalah analisis dan perancangan. Itu yang dimaksud dalam sebuah pengembangan. Jadi analisis untuk apa? Sebenarnya analisis dilakukan untuk memahami tentang masalahnya apa, peluangnya bagaimana, kemudian arah kebijakannya seperti apa. Nah, pada saat kita menentukan sebuah kesempatan ya, atau peluang atau arah, kemudian masalah, yang perlu kita pertimbangkan adalah stakeholder-nya. Kenapa kita perlu kembangkan? Kenapa kita menganalisis sebuah masalah? Karena ada permintaan dari pihak user, ada permintaan dari pihak owners, ada permintaan dari pihak organisasi tertentu untuk menilai, menganalisis, memahami apakah sebuah informasi ini harus dikembangkan atau tidak. Gitu. Maka nanti akan terkait dengan komponen lain. Siapa yang melakukan analisis? Siapa yang melakukan capture untuk identifikasi kebutuhan? Siapa yang akan membangunnya? Kemudian bagaimana proses pengembangannya? Atau target apa yang ingin dicapai? Nah, itu dalam sebuah metodologi seperti itu. Jadi,
intinya bahwa di dalam sebuah proses pengembangan sistem itu ada yang disebut dengan metodologi. Ya, beberapa hal yang biasa dilakukan dalam sebuah metodologi atau siklus gitu. Yang pertama ada langkah, kemudian ada peran, kemudian ada standar kualitas, kemudian ada alat dan teknik yang digunakan. Intinya di situ kalau dalam sebuah metodologi. Ya, jadi diharapkan bahwa target dari sebuah proses pengembangan sistem itu tercapai. Cuman mekanismenya bisa berbeda-beda. Ya. Sistemnya bisa jadi sudah dikembangkan ada dua mekanisme, ada konvensional, kemudian ada konfigurasi. Nah, nanti tinggal kita pilih bergantung kepada hasil analisis. Ya. Jadi proses perancangan sistem itu bisa saja dengan bentuk konvensional, ya, kemudian bisa juga dengan konfigurasi. Karena di sini bisa memberikan gambaran tentang apa namanya standar kualitas dari output yang akan kita capai. Nah, itu yang menjelaskan tentang sebuah proses atau metodologi. Ya, jadi setidaknya sebuah proses pengembangan sistem kalau menggunakan metodologi itu konsisten, tahu arah gitu. Di pertamanya di mana, keduanya kemana, ketiganya kemana, sampai terakhirnya ada di mana. Kemudian juga menghilangkan adanya sebuah resiko yang terlalu besar. Jadi mengurangi kesalahan. Kalau alurnya sudah jelas kan bisa. Jadi kalau misalnya sekarang alurnya sudah seperti ini, ikutin yang itu. Tapi ada sesuatu yang kurang. Kalau sesuatu yang kurang itu masih bisa kita gunakan, bisa kita gunakan lagi proses pengembangan berikutnya. Dalam arti ada sistem pengembangan iteratif atau inkremental. Jadi tahapan ini dulu yang dikembangkan, nanti karena ini masih kurang dari target, nanti berikutnya dikembangkan, direncanakan untuk sesi berikutnya atau untuk versi berikutnya atau peningkatan terhadap kekurangan yang belum dicapai. Jadi sistemnya sama seperti kita menggunakan konsep pengembangan aplikasi yang Anda kenal ya, Windows 9. Kenapa Windows ada Windows 10, ada Windows 11? Kenapa awalnya kan ada Windows 7, 8 dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sistemnya adalah mengurangi sebuah resiko kesalahan terjadi terlalu banyak dan menjadikan sebuah sistem itu memiliki kualitas. Tetapi untuk memaksimalkan sistemnya tidak langsung dibangun semua, sedikit-sedikit per tahap inkremental. Kemudian dengan metodologi juga dokumentasinya jelas. Jadi setiap tahapan akan terdokumentasi dengan baik. Oh, ini dokumentasi begini, hasilnya akan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu metode pengembangan sistem. Nah, itu saja mungkin untuk saat ini. Nah, prinsip-prinsip pengembangan sistem kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan ke-14 ini diharapkan bahwa Anda bisa memahami bagaimana sebuah proses pengembangan sistem dalam sebuah organisasi. Gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan memiliki manfaat yang baik dan bisa diterapkan dalam konsep pengembangan sistem informasi akuntansi lebih jauh. Ya, jadi kita mengenal tentang sistem informasi akuntansi, artinya kita bisa memahami lebih jauh tentang sebuah sistem. Ya, pada dasarnya sebuah sistem informasi itu tergantung pada kebutuhan atau tergantung pada implementasi yang kita capai. Makanya di sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi geografis, dan lain-lain. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.